Jadi setelah 2026, Daljab udah nggak ada lagi. Iya, rencananya begitu. Artinya, mulai 2026 nanti, satu-satunya jalur resmi buat dapat sertifikat pendidik itu ya cuma lewat PPG Prajabatan. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Oke, mari kita langsung menyelami ini ya. Kita mau kupas tuntas soal pendidikan profesi guru atau PPG ini di Indonesia. Berdasarkan rangkuman info yang kita punya nih, misi kita apa ya? Ya biar paham lah apa itu PPG, terus siapa aja yang bisa ikutan, alurnya gimana, dan nah ini yang paling penting kayaknya. Perubahan besar yang bakal datang, supaya Anda semua dapat gambaran yang utuh dan cepat gitu ya, soal program krusial ini. Iya, betul. Dan yang menarik di sini, PPG ini bukan sekedar pelatihan tambahan biasa loh. Ini tuh program pendidikan pasca sarjana, wajib hukumnya. Landasannya jelas, UU Sisdiknas sama UU Guru dan Dosen. Jadi ini memang syarat mutlak buat dapat sertifikat pendidik, biar diakui sebagai guru profesional. Nah, secara umum ada dua jalur utama lah. Oh, ada 2 jalur ya? Apa aja tuh? Ya, pertama itu PPG Prajabatan. Ini buat mereka yang baru mau mulai jadi guru. Satunya lagi PPG Dalam Jabatan, sering disingkat Daljab. Nah, ini buat guru-guru yang udah ngajar di sekolah, tapi belum punya sertifikat pendidiknya. Oke. Mari kita lihat deh siapa aja yang bisa ikut. Syarat umumnya dulu kali ya. Ini kayaknya standar ya. WNI, punya ijazah S1 atau D4 yang linier, sehat jasmani rohani. Betul, bebas nafza juga, terus ada SKCK buat bukti kelakuan baik, itu standar umumnya. Nah, tapi kan tadi ada 2 jalur. Pasti syarat spesifiknya beda dong ya? Beda, betul sekali. Kalau untuk Prajabatan, sasarannya itu lulusan S1 atau D4. Kampusnya minimal akreditasi B ya, prodinya, dan syarat penting lainnya, dia belum pernah jadi guru atau kepala sekolah, belum terdaftar di Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan ya? Iya, betul. Terus ada batasan usia juga, maksimal 32 tahun, IPK minimal 3,00, dan biasanya ada prioritas untuk bidang studi tertentu, misalnya STEM atau bahasa asing gitu. Oke. Kalau yang Daljab gimana? Yang buat guru yang udah ngajar? Nah, kalau Daljab, pesertanya harus guru aktif, entah di bawah Kemendikbudristek atau Kemenak. Harus sudah terdaftar di Dapodik, atau kalau di Kemenak itu namanya EMIS GTK. Terus, ada syarat pengalaman mengajar minimal 1 tahun ya, dihitung per tahun ajaran 2023-2024. Dan yang pasti yaitu tadi, belum punya sertifikat pendidik. Oke. Jadi Daljab ini kayak buat yang udah nyemplung duluan gitu ya. Kenapa ada batas minimal pengalaman 1 tahun itu ya? Ada alasan khusus? Pertanyaan bagus. Biasanya sih batas minimal pengalaman itu biar pesertanya udah punya konteks real di lapangan. Jadi pas ikut PPG, materinya lebih nyambung sama tantangan sehari-hari mereka di kelas gitu. Masuk akal sih. Terus prosesnya sendiri gimana? Berapa lama? Prosesnya beda durasinya. Kalau Prajabatan itu umumnya 2 semester, sekitar 1 tahun lah. Modelnya hybrid, jadi ada online, ada tatap mukanya juga. Oh, kombinasi ya. Kalau Daljab? Daljab cenderung lebih cepat, bisa 1 atau 2 semester. Dan biasanya full daring, lewat platformnya GTK Kemdikbud itu. Praktis ya kalau daring penuh. Ada ujian akhir gitu? Ada pasti. Di akhir program, baik Prajabatan maupun Daljab, itu wajib lulus uji kompetensi, namanya UKPPG. Baru deh dapat sertifikat pendidiknya. Oh ya, info penting nih buat Anda. Apa tuh? Jadwal Daljab 2025 tuh udah keluar loh. Ada 2 tahap, antara Mei sampai September nanti. Kalau pendaftaran Prajabatan 2025, perkiraannya sih April atau Mei ini bakal dibuka. Jadi siap-siap aja. Wah, oke. Nah, pendengar, ini nih bagian yang sangat penting. Anda harus catat baik-baik. Ada pengumuman besar yang kayaknya bakal mengubah lanskap PPG ini secara drastis. Jadi program PPG dalam jabatan alias Daljab itu rencananya akan dihentikan. Betul, dihentikan setelah tahun 2026. Serius?
Jadi setelah 2026, Daljab udah nggak ada lagi. Iya, rencananya begitu. Artinya, mulai 2026 nanti, satu-satunya jalur resmi buat dapat sertifikat pendidik itu ya cuma lewat PPG Prajabatan. Wow, ini langkah besar banget ya. Kenapa ya kira-kira? Apa alasannya? Nah, ini pertanyaan penting kan? Kenapa ada perubahan ini? Kalau kita lihat di aturan terbarunya, Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 dan nomor 11 tahun 2025, ini kayak pergeseran strategi gitu. Pemerintah kelihatannya mau fokus penuh ke rekrutmen guru baru. Lewat Prajabatan, harapannya dapat guru yang lebih berkualitas dan lebih siap gitu. Jadi fokus ke input baru ya? Iya, sekaligus ini juga upaya buat nyelesain utang sertifikasi guru yang udah lama ngajar tapi belum dapat giliran. Mengurangi backlog istilahnya. Bahkan ada target ambisius katanya, mau diselesain semua sertifikasi guru Daljab yang memenuhi syarat itu di tahun 2025 ini. Wah, dikebut berarti ya tahun 2025 ini buat Daljab? Kelihatannya begitu. Makanya implikasinya jelas banget nih. Gimana tuh implikasinya buat para guru? Ya, buat guru yang sekarang belum punya sertifikat pendidik, tapi memenuhi syarat Daljab. Tahun 2025 ini jadi kesempatan terakhir lewat jalur Daljab itu. Benar-benar kesempatan terakhir ya? Iya, lewat dari 2026 pintunya cuma Prajabatan. Jadi saran praktisnya nih buat Anda para guru, Apa tuh sarannya? segera cek status kelayakan Anda di SIM PKB. Atau kalau di bawah Kemenak, ya di MIS GTK. Jangan sampai ketinggalan informasi. Oke, jelas banget. Jadi rangkumannya nih ya buat Anda semua, PPG itu program vital, penting banget buat status profesional guru dan tentu terkait tunjangan juga. Tapi program ini lagi dalam transisi besar-besaran. Jalur Daljab akan ditutup setelah 2026 dan jalur Prajabatan bakal jadi satu-satunya pintu masuk. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Dengan ditutupnya Daljab, terus fokus total ke rekrutmen guru baru lewat Prajabatan. Coba Anda pikirkan deh, gimana ya kira-kira dampak jangka panjangnya buat pemerataan guru bersertifikat di seluruh Indonesia, terutama mungkin di daerah-daerah yang agak terpencil gitu. Yang selama ini mungkin banyak bergantung sama guru-guru non-sertifikasi yang udah lama mengabdi di sana. Apakah ini nanti malah bikin kesenjangan baru, atau justru sebaliknya, bisa memacu standar kualitas guru secara nasional? Pertanyaan bagus banget tuh buat direnungkan. Iya, ini pertanyaan besar sih, gimana dampaknya ke depan, perlu kita amati sama-sama. Terima kasih sudah menonton channel ini.